Buaya kerap jadi bahan lelucon, atau ejekan bagi semua orang. Tapi ternyata, secara harfiah buaya termasuk hewan yang paling setia dengan pasangannya. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh pakar dari University of Georgia. 4 pakar yakni Travis Glenn, Ruth Elsey, Tracy Tuberville dan Stacy Lenz melakukan penelitian sistem perkawinan buaya selama 1 dekade. Mereka mengambil sampel buaya aligator di Suaka Margasatwa Rockefeller, Departemen Margasatwa dan Perikanan Louisiana, Amerika Serikat. Mereka mengamati buaya sepanjang 41 km di Teluk Long Island Sound. Dalam bahasa Inggris, buaya dikenal sebagai crocodile. Nama ini berasal dari penyebutan orang Yunani terhadap buaya yang mereka saksikan di Sungai Nil, crocodilos, kata bentukan yang berakar dari kata kroko, yang berarti batu kerikil, dan deilos yang berarti cacing atau orang. Mereka menyebutnya cacing bebatuan karena mengamati kebiasaan buaya berjemur di tepian sungai yang berbatu-batu. Mungkin banyak lelaki yang sering disebut buaya darat oleh para wanita karena sering berganti pasangan dan tidak setia. Tapi tenang saja kalian, jangan dulu bersedih. Justru seharusnya kalian bangga dengan sebutan buaya darat, karena sebenarnya buaya memiliki sifat yang lembut. Mari simak selengkapnya, mengenai sisi lembut dari seekor buaya. Pasti banyak dari kalian yang sering mendengar istilah, air mata buaya. Munculnya istilah tersebut bukan tanpa sebab, tetapi memang karena buaya sering mengeluarkan air mata. Kenapa kok disebut air mata buaya? Kenapa? Karena kalau mata sapi itu telur. Air mata yang dikeluarkan buaya, bukanlah karena rasa sedih atau semacamnya, melainkan berfungsi untuk menjaga kebersihan dan kelembaban matanya ketika sedang berada di darat. Meskipun buaya darat identik dengan sebutan lelaki yang tidak setia, padahal kenyataannya buaya adalah hewan yang sangat setia terhadap pasangannya. Mana bedanya buaya dengan laki-laki buaya? Kalau buaya makannya begini. Kalau laki-laki buaya makannya begini. Buaya jantan akan memilih satu betina untuk menjadi pasangannya ketika musim kawin. Setelah musim kawin selesai, terkadang buaya jantan akan pergi meninggalkan sang betina. Namun pada musim kawin selanjutnya, buaya jantan tersebut akan kembali lagi untuk menemui pasangannya, dan tidak akan berganti pasangan ke betina lainnya. Kesetiaan buaya tidak terbatas ketika bersama pasangannya saja, bahkan setelah pasangannya mati pun, buaya jantan tidak akan mencari pasangan lainnya, dan akan terus hidup sendirian. Buaya merupakan salah satu hewan yang bersifat monogami, atau hanya memiliki satu pasangan saja, sehingga jika pasangannya mati, maka buaya tidak akan mencari betina lainnya. Kebanyakan hewan reptil seperti ular dan kura-kura, biasanya akan meninggalkan telur-telurnya setelah mereka bertelur. Telur-telur tersebut akan menetas dan tumbuh secara mandiri, tanpa perlindungan induk mereka. Tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk buaya. Induk buaya tidak akan meninggalkan telur-telurnya, seperti reptil lain. Buaya akan selalu siap siaga, melindungi telur mereka dari ancaman predator lain. Tidak hanya menjaga telur-telurnya, induk buaya juga akan membantu anak-anaknya ketika menetas. Buaya kesetiaannya tidak diragukan, ibarat sebuah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas keluarganya. Banyak yang tidak mengetahui kepribadian seekor buaya, yang terlihat begitu menakutkan, padahal jiwa kelembutannya melebihi kesetiaan Romeo dan Juliet. Saat telur buaya akan menetas, biasanya bayi buaya akan mulai mengeluarkan suara seolah memanggil induk mereka. Induk buaya yang mendengar suara bayinya tersebut, akan menggali kembali sarang tempatnya bertelur. Kemudian sang induk akan membantu memecahkan cangkang telurnya, untuk mempermudah bayinya keluar dari cangkang telurnya. Buaya dikenal sebagai salah satu hewan dengan kekuatan gigitan, yang mematikan. Rahangnya yang kuat dan gigi-gigi tajam, memungkinkan buaya untuk mengoyak mangsanya dengan mudah. Tapi di balik kekuatan rahangnya, yang mengerikan, ternyata buaya menggendong bayi di dalam mulutnya, tanpa sedikit pun menyakiti bayinya. Setelah bayi buaya menetas, induknya akan membawa bayi tersebut ke tempat yang aman. Induk buaya akan membawa bayinya di dalam mulutnya, dan setelah menemukan lokasi perairan yang cocok dan aman, maka akan melepaskan bayinya ke dalam air secara perlahan. Itulah sisi kelembutan buaya yang jarang terungkap. Di balik sosoknya yang mengerikan,
dan terkenal sebagai predator yang ganas, ternyata buaya memiliki beberapa sifat lembut. Bahkan bisa mengalahkan kelembutan manusia. Jadi bagi para lelaki yang sering disebut buaya darat, kalian tidak perlu bersedih lagi, tetapi kalian seharusnya merasa bangga. Nah, ini parah nih. Bahkan banyak kejadian di muka bumi, buaya menjadi sahabat manusia, sampai ajal pun memisahkan persahabatan keduanya. Adapun buaya saat ini, yang kita kenal, di suatu tempat, buaya tersebut memangsa anak manusia, dan meresahkan warga setempat. Itu biasa menyebabkan karena buayanya merasa kelaparan, dan juga tempat mereka tinggali, terganggu atas kedatangan manusia, menyebabkan buaya tersebut terlihat menakutkan. Intinya setiap makhluk diciptakan di muka bumi, pada habitatnya, mempunyai persamaan seperti rasa kasih sayang, cinta, ketakutan, kebencian seperti manusia, hanya saja tempat dan rumah yang membedakan semuanya. Hiduplah saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan, jangan ada rasa kebencian, iri, dan dengki, yang membuat kita bermusuhan dengan sesama makhluk ciptaannya. Semoga bermanfaat. Salam Gumata.